Tidak hidup sendirian, tentu kita akan bersama masyarakat, ya. Tentu kita tinggal di rumah dan memiliki tetangga, baik tetangga yang muslim ataupun non muslim, baik yang tetangga itu statusnya kerabat kita sendiri ataupun orang lain. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur etika bertetangga, dan itu penting jamaah, karena hidup sekarang ini orang memikirkan kepentingan masing-masing, budaya individualis, ya. Orang memikirkan dirinya sendiri, ini terkadang melupakan orang lain yang ada di sekitarnya, bahkan tetangga yang setiap hari berdampingan dengan rumahnya. Terkadang bahkan orang tidak mengenal sama sekali karena kesibukannya dengan aktivitas setiap harinya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya Al-Quran mengatur kehidupan bertetangga, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, ya. Yang ini akan menjadi kajian kita pada kesempatan ini, tentang adab atau etika bertetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Wa bidil kurba, demikian juga berbuat ihsan kepada kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin, ya. Wal jari dzil kurba, dan tetangga dekat. Nah, ini titik poinnya di sini. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menjaga hubungan vertikal kita dengan Allah, dengan cara memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Setelah adab vertikal kita kepada Allah berupa tauhid dan menjauhi syirik, maka adab sosial kita terhadap sesama manusia, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada siapa? Kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Nah, yang kelima di sini disebut oleh Allah, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, tetangga dekat dan tetangga jauh. Jadi pada ayat ini tetangga disebut dan dirinci, ya. Tidak hanya disebutkan wal jar saja, tidak, tapi Allah menyebutkan wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, ya. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Apa yang dimaksud dengan berbuat ihsan kepada tetangga yang dekat? Tetangga yang dekat yang dimaksud adalah wal jari dzil qurba, yang dimaksud dengan tetangga dekat, ya. Para ulama tafsir seperti Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, ya, para ulama tafsir ini kemudian menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang masih ada ikatan keluarga atau ikatan kekerabatan, entah itu adiknya, entah itu kakak kandungnya, entah itu pamannya, entah itu bibinya, dan seterusnya. Tetangga dekat artinya tetangga yang memiliki ikatan darah, ikatan persaudaraan, atau ikatan kekerabatan. Nah, tetangga yang seperti ini memiliki 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara atau kerabat, hak sebagai saudara sesama Islam. Jadi 3, kalau kita memiliki al-jar, al-qurba, wal jari dzil qurba, ya, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat itu, ketika kita memiliki tetangga dekat, yang dimaksud adalah itu saudara kita atau itu adalah kerabat kita, maka haknya ada 3. Hak tetangga, hak kerabat, dan hak sesama muslim kalau dia seorang muslim. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh, dan tetangga jauh.
Nah, tetangga jauh yang dimaksud adalah tetangga yang tidak ada ikatan kekerabatan. Artinya itu orang lain, ya. Itu orang lain, ya. Walaupun itu satu kampung, kalau itu bukan saudara kandung, bukan kerabat, itu disebut orang lain. Nah, kalau itu tetangga jauh atau tetangga orang lain, maka dia memiliki dua hak. Kalau dia seorang muslim, berarti dia punya hak sebagai saudara muslim. Kalau dia tetangga, berarti itu hak tetangga. Memiliki dua hak. Kalau dia muslim dan tetangga kita, maka dia memiliki hak beberapa tetangga dan memiliki hak sesama muslim. Kalau tetangga jauh tadi itu adalah non muslim, itu pun masih punya hak, yaitu hak bertetangga. Hak bertetangga. Nah, disinilah jamaah sekalian, Islam merinci sedemikian rupa, ya. Nah, terkadang kita ini juga memiliki tetangga yang baik dan juga tetangga yang kurang baik. Itu pun Islam masih mengajarkan etika dan adab di dalamnya. Dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Nabi juga memiliki tetangga baik ketika di Madinah. Dan Nabi juga memiliki tetangga yang jahat alias kurang baik ketika di Mekah. Dicontohkan bagaimana Nabi SAW memiliki tetangga yang baik ketika di Madinah, seperti Nabi memiliki tetangga dari kalangan sahabat Ansor, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amr, kemudian Abu Ayyub al-Ansari, As'ad bin Zurarah, ya. Itu tetangga-tetangga baik Nabi ketika mereka ada di Madinah, ya. Bahkan tetangga-tetangga baik itu mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan, ya. Mereka itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, menceritakan bahwa mereka tetangga-tetangga baik Nabi ini yang berada di Madinah dari kalangan sahabat Ansor, ya. Mereka itu senantiasa berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kanat lahum manaikh wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayusqina. Jadi saking baiknya sahabat Ansor ini bertetangga dengan Nabi, mereka sering sekali memberikan, ya, unta kepada Nabi ataupun hadiah berupa kambing, ya. Dan mereka juga sering mengirimkan susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi punya pengalaman tetangga baik. Demikian juga Nabi memiliki pengalaman tetangga yang jahat ketika beliau berada di Mekah. Tetangga Nabi yang jahat ketika di Mekah sebelum hijrah seperti Abu Lahab, Hakam bin As, ya, Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamra, ya. Itu orang-orang yang memusuhi Nabi, ya, dan sekaligus bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi telah memberikan contoh keduanya, bagaimana Nabi memiliki tetangga baik dan juga Nabi juga memiliki tetangga yang kurang baik. Ini artinya apa? Ini juga akan terjadi pada umatnya. Ya, terkadang kita tinggal di sebuah perumahan, ya, atau tinggal di sebuah kampung atau di perkotaan atau daerah mana saja. Ya, terkadang kita juga memiliki tetangga yang baik, kadang juga ada tetangga yang nggak senang dengan kita. Ya, terkadang kita memiliki tetangga yang itu sesama Muslim, ada juga tetangga yang itu non Muslim, ya. Nah, warna-warni kehidupan sosial inilah kita harus cerdas untuk menyikapinya, karena masalah bertetangga ini adalah bagian dari keimanan kita. Bahkan malaikat Jibril itu senantiasa berwasiat kepada Rasulullah SAW agar berbuat baik kepada tetangga, ya, walaupun tetangga itu Yahudi, Nasrani alias non Muslim. Bahkan malaikat Jibril itu mewasiatkan tidak sekali dua kali, sering, ya, sering malaikat Jibril itu mewasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi itu mengira bahwa kalau ada orang mati itu tetangganya menjadi ahli warisnya, seakan-akan seperti itu. Saking pentingnya menghormati hak bertetangga, ya. Mazala yusini Jibrilu bil jari
hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Tidak henti-hentinya Jibril itu berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira, Nabi mengatakan, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu bisa menjadi ahli waris kalau tetangganya yang satu mati. Sampai seperti itu. Padahal tetangga itu bukan ahli waris, tentu bukan ya. Tetapi karena saking seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi, setiap harinya berwasiat ya, sampai Nabi mengira ya, jangan-jangan tetangga ini bisa jadi ahli waris gitu ya. Ya. Itu menunjukkan bahwa pentingnya kita itu menjaga hubungan baik dengan tetangga ya. Bahkan kita menjaga hubungan baik dengan tetangga itu adalah barometer ukuran keimanan kita. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi muliakan tetangga itu ya. Falyukrim jarahu. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan itu tetangga ya. Muliakan tetangga ya. Ya, muliakan itu tetangga. Jangan disakiti ya. Nah, di dalam riwayat yang lain fala yu'dzi jarahu. Kalau orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. Walaupun memang terkadang tetangga kurang baik terhadap kita, misalkan ya, antipati atau acuh tak acuh terhadap kita. Mungkin kita dianggap orang baru, pendatang baru ya. Mungkin kita dianggap lebih miskin atau kurang terkenal ya. Atau apalah faktornya yang terkadang seseorang itu saling curiga antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun tetangga kurang baik dengan kita, hendaklah kita tetap berbuat baik terhadap mereka. Karena memang seperti itu adab di dalam Islam. Imam Hasan Al-Basri, beliau sampai membuat satu kaidah. Laisa husnul jiwar kaful adha ya. Tidaklah orang itu berbuat baik terhadap tetangga ya, hanya sekedar ya, menghilangkan gangguan anil jari dari tetangga. Jadi tidak cukup orang dikatakan dia baik terhadap tetangga dengan cara dia tidak menyakiti tetangga. Ya memang kita diperintahkan jangan sampai menyakiti tetangga. Menurut Imam Hasan Al-Basri itu tidak cukup ya. Walakin husnul jiwar, tetapi kita berbuat baik terhadap tetangga itu adalah as-sabru alal adha. Kitanya yang sabar ya. Sabar dari apa? Al-adha, segala hal yang membuat kita terganggu atau membuat kita tersakiti. Minal jari, dari tetangga kita ya. Jadi berbuat ihsan kepada tetangga itu ya, artinya kita tidak hanya sekedar ya, mengekang diri kita supaya tidak menyakiti tetangga, tidak cukup itu ya. Kita diperintahkan jangan sampai kita menyakiti tetangga, tetapi lebih daripada itu hendaklah kita sabar. Nah gitu ya, kalau tetangga kita itu menyakiti diri kita ya, hendaklah sabar ya. Nah itu baru disebut ihsan. Imam Abu Hanifah rahimahullah, salah seorang imam madhab yang tertua ya, Imam Abu Hanifah, beliau pernah memiliki seorang tetangga pemabuk ya. Tetangga ini kerjaannya tukang mabuk. Tentu orang mabuk itu mengganggu ya. Biasanya kalau orang mabuk hilang kesadarannya, hilang akalnya, dia ngomel, dia ngomong ya semau-maunya gitu ya, ngoceh semau-maunya ya. Dan tetangga Abu Hanifah itu kebetulan kalau pulang itu malam hari, pas orang pada tidur dia baru pulang dari mabuknya. Tidak hanya sekedar pulang, mengganggu, bikin ribut. Oh namanya orang mabuk, mulutnya ngomel sana ngomel sini ya, gaduh ya.
Pasti Abu Hanifah terganggu setiap malam itu. Tetangga si fulan ini pulang, pasti Abu Hanifah terbangun atau terganggu dengan ulah si pemabuk tetangga Abu Hanifah ini. Setiap malam. Mungkin kalau orang nggak sabar langsung dilaporkan polisi gitu ya. Tapi tidak bagi Abu Hanifah. Ya sah-sah saja kalau kita diganggu kita lapor ke polisi. Sah-sah saja, itu adil namanya. Tapi bagi Abu Hanifah tidak hanya sekedar kita menghalangi diri kita agar tidak berbuat jahat terhadap tetangga, tetapi kita sabar terhadap keburukan tetangga tadi. Itulah Abu Hanifah tadi. Abu Hanifah tidak melaporkan si pemabuk ini ke polisi, tidak. Bahkan sampai suatu malam Abu Hanifah tidak mendengar kegaduhan si tetangga yang tukang mabuk ini. Tumben, biasanya setiap malam dia datang mabuk, mengganggu, ini tidak ada kabarnya. Akhirnya esok harinya Abu Hanifah tanya dengan tetangga yang lain, kemana si fulan? Kemana tetangga sebelah itu yang biasa pulang malam? Oh, dia telah ditangkap polisi karena dia bikin ricuh kegaduhan. Dia dipenjara. Maka Abu Hanifah sebagai tetangga yang baik, tetangga yang berbuat ihsan, beliau yang biasa disakiti malah menjenguk ke penjara. Dijenguk itu tetangganya di penjara, ya, anak muda yang tukang mabuk tadi dijenguk. Kaget, Masya Allah, Abu Hanifah seorang ulama besar, imam besar, sempat-sempatnya menjenguk seorang pemabuk di penjara. Ketika ketemu si pemabuk tadi itu, si pemabuknya malu. Wahai imam, kenapa engkau malah kesini, katanya. Sempet-sempetnya jenguk saya, orang jahat kayak saya ini masa pantas dijenguk ya, saya bikin onar sampai polisi nangkep saya, sampai saya di penjara. Kenapa anda malah sempet-sempetnya yang biasa saya ganggu kok malah jenguk saya, katanya. Jadi terharu itu si pemabuk tadi, itu terharu dengan kebaikan Abu Hanifah tadi. Akhirnya sebab terharu ya, dan Abu Hanifah mengatakan, iya, saya tadi malam nggak dengar suara kamu lagi, kangen saya, nggak dengar. Biasanya saya dengar kamu datang, ini nggak dengar kemana? Saya tanya, ternyata kamu di sini, katanya. Iya, saya ini memang orangnya jahat dan seterusnya. Akhirnya malah justru menyebabkan kebaikan Abu Hanifah ini ya, menjadi sebab taubatnya seorang pemabuk. Ya. Inilah bagaimana kekuatan kebaikan itu memancarkan energi positif. Tidak hanya pada diri kita, tetapi juga terkadang menyebabkan taubatnya orang lain gitu. Ya. Makanya Islam itu tidak hanya sekedar mengajarkan adil, ya. Ya. Tetapi Islam itu mengajarkan ihsan. Kalau adil kita dijahatin orang, kita balas, itu adil namanya. Tapi kalau kita dijahatin orang, kita sabar dan kita berbuat baik terhadap dia, itu namanya ihsan. Itu namanya apa? Ihsan. Abu Hanifah punya tetangga pemabuk yang suka ganggu. Abu Hanifah nggak mau ganggu. Kalau seandainya toh mau ganggu secara fikih, sah-sah saja, itu adil namanya. Tapi Abu Hanifah sabar dan malah menjenguk ketika si pemabuk masuk penjara, itu namanya ihsan. Nah, itu yang dimaksud dengan Imam Hasan Al-Basri tadi, ihsan terhadap tetangga dalam ayat tadi itu. Berbuat ihsan kepada tetangga itu adalah bagaimana kita sabar terhadap keburukan tetangga, ya, kekurangnyamanan kita terhadap perilaku tetangga kita. Mungkin yang namanya manusia itu kadang tetangga kadang suka parkir sembarangan depan rumah kita, atau kadang keluar rumah buka pintu atau nutup pintu gerbangnya bikin kaget dan seterusnya. Itu hal-hal yang sepele sebenarnya terjadi setiap hari ya. Atau malah terkadang punya tetangga non muslim misalkan melihara anjing, wah terganggu luar biasa itu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini itu terkadang mengganggu keharmonisan. Lebih tidak harmonis lagi kalau kita itu tidak sabar gitu ya. Jadi oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan agar kita itu sabar dan juga tetap berbuat ihsan terhadap tetangga ya. Karena keihsanan kita ini itu terkadang menyebabkan kesadaran orang lain untuk berbuat baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam riwayat yang lain dari Abi Shuraih radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi sumpah sampai 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi berulang-ulang mengulang kalimat itu, sumpah 3 kali. Qila wa man ya Rasulullah. Sahabat kemudian bertanya, Nabi kalau sumpah sampai 3 kali seperti itu, berarti ini bukan masalah urusan kecil, ini urusan besar. Ya. Siapa yang enggak beriman itu ya Rasulullah? Ya. Siapa yang tidak beriman yang engkau maksud sampai engkau bersumpah 3 kali itu? Ya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya itu tidak merasa nyaman dengan keburukannya. Ya. Saya ulang, tadi Nabi itu sumpah 3 kali nyebut bahwa tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan keburukannya. Artinya apa? Kalau kita menjadi tetangga yang jahat sehingga orang lain tidak nyaman dengan kehadiran kita, wallahi kata Nabi itu adalah tidak beriman. Ya. Artinya orang yang kurang iman. Jadi makanya kita sebagai seorang muslim harus menjadi tetangga yang terbaik bagi tetangga kita. Ya, entah tetangga kita itu muslim atau non muslim, apalagi kalau itu muslim, apalagi kalau itu adalah kerabat kita. Ya. Kalau berbuat jahat terhadap tetangga, itu menunjukkan orang kurang iman, ya. Itu menunjukkan orang yang kurang iman, ya. Karena masalah tetangga ini bukan masalah kecil, ya. Bisa jadi orang terhambat tidak masuk surga disebabkan karena tidak punya adab terhadap tetangga, tidak punya akhlak terhadap tetangga. La yadkhulul jannah. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi sampai mengatakan tidak masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, ya. Orang yang tetangganya merasa terganggu, ya, dengan kejahatannya, ya. Jadi kalau orang itu berbuat jahat pada tetangganya, suka nyakiti tetangga, ya, suka mengganggu tetangga, itu orang yang enggak beriman dan itu orang yang tidak masuk surga, ya. Artinya bisa tertunda, bisa terhalang surganya sebab dia itu tidak beretika, tidak beradab terhadap tetangganya. Jadi disinilah jamaah sekalian pentingnya kita itu untuk menjaga hubungan baik terhadap tetangga, ya. Siapapun tetangganya tadi, karena tetangga tadi dibagi 2, ada tetangga yang dekat, ada tetangga jauh, ya. Tetangga dekat itu artinya ya tetangga kita, yaitu saudara kita, ya kerabat kita. Tetangga jauh itu artinya itu orang lain, ya, yang bukan kerabat kita, tetapi dia punya hak tetangga. Kalau dia muslim, dia punya hak sebagai saudara muslim. Nah kemudian ukuran bertetangga itu berapa Ustadz jarak rumahnya? Ya. Berapa? Apakah semua orang itu tetangga kita? Tidak, ya. Apakah satu komplek, ya, itu semua tetangga kita? Bisa jadi, ya. Nah di dalam fikih disebutkan, khususnya di dalam mazhab Syafi'iyah, dan ini juga ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa disebut tetangga itu adalah jarak 40 rumah, ya. Entah ke depan 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke belakang 40 rumah. Jadi kalau di komplek itu ada 40 kali 4 berapa itu? Berapa? 32. 40 kali 4 berapa itu? 160 ya rumah. Satu komplek ada nggak 160 rumah? Kurang lebih, ya. Iya, satu komplek itu tetangga kita. Alangkah baiknya ada silaturahim gitu, ya, entah momentum lebaran atau momentum RT-an atau RW-an gitu, ya, atau pengajian bulanan atau pekanan, supaya saling mengenal gitu. Karena terkadang manusia sekarang itu individualis itu. Apalagi kalau gerbangnya tinggi 3 meter gitu, nggak kenal. Siapa tetangganya nggak kenal gitu, ya. Ya.
Padahal kalau ada apa-apa yang pertama kali nolong kita juga tetangga, ya kan? Nah, oleh karena itu Islam ini sangat dekat sekali. Masalah sosial itu. Islam itu bukan anti masyarakat, bukan hidup untuk sendiri di atas gunung, tidak. Ya. Islam itu memasyarakat, menyatu dengan masyarakat, sosial. Jadi agama yang paling rahmatan lil alamin. Ya. Kalau ada umat Islam kok acuh, angkuh, ya, seakan-akan masuk surga sendiri, ya, itu bermasalah itu berarti. Ya. Jadi kita ini hubungan baik kepada Allah juga hubungan baik kepada manusia. Ya. Jangan manusia, kepada jin juga harus berbuat baik, kepada hewan pun harus berbuat baik, gitu ya. Makanya ayatnya tadi lengkap. Setelah kita diperintahkan hubungan baik kepada Allah dengan menyembah Allah, ya, tidak menyekutukannya, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Urut itu, mulai dari orang tua sampai tetangga tadi itu. Ya. Artinya Islam itu agama yang sangat manusiawi, gitu ya. Ya. Agama yang sangat memanusiakan manusia. Agama yang sangat dekat dengan masyarakat, agama yang sangat toleran, bukan intoleran, bukan. Ya. Islam ini agama yang sangat dekat dengan manusia, dekat dengan masyarakat, diatur hubungan sedemikian rupa, detail, ya, detail sekali. Ya. Ya. Mungkin ini agama yang paling sempurna di sini, agama yang paling mengikat dengan rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Ya. Termasuk dalam hal-hal yang sifatnya bertetangga. Karena kalau orang itu berbuat jahat pada tetangga itu dosanya tidak kecil, dilipat gandakan 10 kali lipat. Seandainya manusia itu berbuat jahat, ya, kepada orang lain, entah dia mencuri atau menzinai orang lain, waliyadzubillah, ya itu dosa besar. Tapi lebih besar lagi kalau itu dilakukan dengan tetangganya. Nabi pernah mengatakan bahwa, ya, mata kuluna fi zina. Nabi bertanya sama sahabat, wahai sahabat, kalian tahu tak dosa zina itu? Apa yang kalian katakan tentang zina ini? Ya. Qalu harramahullahu wa rasuluh. Mereka, para sahabat menjawab, ya zina itu ya haram ya Rasulullah. Allah telah mengharamkan, Rasulnya juga telah mengharamkan. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah, zina itu ya haram sampai kiamat. Faqala lahum, kemudian Nabi berkata, bersabda kepada mereka, la an yazniya ar-rajul bi asyrati niswatin, ya, sungguh ketika ada orang itu menzinai, ya, orang lain, wanita lain, ya, yang bukan tetangganya, maksudnya dia menzinai 10 wanita atau 10 orang, dia berzina, itu dosanya lebih ringan, ya, aisaru alaihi, lebih ringan baginya, min an yazniya bimro'ati jarihi, daripada dia menzinai wanita tetangganya sendiri, satu saja, gitu ya. Jadi dosa zina itu besar, ya. Tapi kalau itu dizina dengan tetangganya itu 10 kali lipat itu dosanya, gitu ya. Hati-hati, ya. Jadi berbuat jahat pada tetangga itu 10 kali lipat hukumannya, ya. Padahal sebenarnya kalau keburukan itu ya 1 dibalas 1 itu, tapi ini tidak, dilipat gandakan sampai 10, ya. Kenapa? Orang tetangganya sendiri setiap hari dia ketemu, kok dia berbuat jahat, maka kejahatannya itu dilipat gandakan. Kemudian Nabi bertanya lagi, mata kuluna fis sariqah, kalian tahu apa tentang pencurian, ya, dosa mencuri, ya. Qalu harramahallahu wa rasuluh. Sahabat menjawab, ya, mencuri itu diharamkan Allah dan Rasulnya. Fahuwa haram, fahiya haram, ya haram itu ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW menjawab, la an yasriqar rajul min asyrati abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jari. Sungguh ketika ada orang mencuri 10 rumah yang bukan tetangganya, misalkan ada seorang pencuri, dia mencuri sampai 10 rumah, dia curi semua, ya, di kampung lain dia nyuri sampai 10 rumah dia curi, itu dosanya lebih ringan daripada kalau dia mencuri
tetangganya sendiri. Ya. Jadi sama satu komplek kok malah mencuri dengan di komplek itu, wah itu dosanya 10 kali lipat ketimbang kalau dia mencuri di komplek lain. Sampai 10 komplek misalkan dia mencuri, itu lebih ringan daripada kalau dia mencuri di kompleknya. Ya, ya dosa mencuri dosa besar, tapi lebih besar kalau itu dikerjakan pada tetangganya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, ya, oleh karena itu kita di sini ditekankan oleh Allah dan Rasulnya agar betul-betul menjaga hubungan baik terhadap tetangga. Ya. Walaupun memang tetangga itu ya terkadang nggak cocok dengan kita atau kita nggak cocok dengan mereka, maka lebih baik sabar gitu ya. Sabar, karena kalau terjadi kegaduhan itu repot itu ya. Itu tetangga setiap hari kita ketemu ya. Ya. Makanya sabar itu lebih baik ya. Ya terkadang satu komplek terkadang punya grup di WA gitu ya, atau satu klaster punya grup di WA. Hati-hati juga, terkadang komplain misalkan masalah gerbang, masalah portal, masalah arisan, masalah apalah gitu ya. Masalah silaturahim, masalah undangan, ya, masalah akekahan, masalah walimahan, banyak hal itu terkadang diupload di WA, mungkin kita terganggu atau orang lain terganggu, maka lebih baik kita banyak hati-hati gitu ya, lebih baik banyak diam daripada harus semua apa yang diposting dikomentari, semua apa. Itu terkadang komentarnya kalau nggak sopan menyakiti orang lain, jadi pecah ya hubungan bertetangga, jadi kurang harmonis terhadap tetangga. Hal-hal yang sederhana sekarang itu menjadi besar. Hanya masalahnya orang jarang ketemu, ketemunya hanya lewat HP, ketemunya hanya lewat WA, jarang silaturahim orang sekarang itu. Ya memang silaturahim sih lewat WA, tapi alangkah baiknya kalau silaturahim itu memang ketemu orangnya langsung gitu ya, ya bukan lewat udara atau bukan lewat jalinan digital ya. Iya memang penting juga, tetapi lebih penting lagi kalau itu dikerjakan langsung tatap muka atau bertemu langsung ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk sabar ya. Bahkan pernah datang kepada Nabi salah seorang melaporkan tetangganya yang jahat. Apakah Nabi memerintahkan kamu pindah rumah? Tidak ya. Nabi memerintahkan idhab fasbir, kamu pergi dan sabar saja. Besoknya lagi datang lagi, ya Rasulullah saya nggak sabar, jahat sekali tetangga saya itu. Nabi tetap berwasiat idhab fasbir, kamu pergilah, sabar kamu ya, kamu sabar katanya. 3 kali si orang ini datang kepada Nabi mengatakan saya nggak sabar ya Rasulullah. Ya sudah kamu sabar katanya. Sampai keempat kalinya datang lagi ini orang. Nabi sampai mengatakan kalau kamu nggak sabar, tolong perabot rumahmu itu keluarkan semua ke depan pintu atau keluarkan ke jalan, biar semua orang tahu. Ya, biar semua orang tahu. Kalau kamu memang sudah tidak sabar lagi. Artinya apa? Gaduh nanti. Ya. Artinya apa? Nabi tetap memerintahkan supaya sabar ya, bagaimanapun kondisinya. Karena kalau tidak sabar dan cekcok ya, dan bahkan membuat gaduh, membuat ketidakharmonisan warga atau kompleks ya, itu menjadi masalah yang lebih besar ya. Disebutkan juga kepada Nabi SAW ya, bahwa ada seseorang, tidak disebut namanya, inna fulana, sesungguhnya ada seorang ibu-ibu ya, yudhkaru min kasrati salatiha, ibu ini terkenal salat sunnahnya banyak sekali, wasiyamiha, puasa sunnahnya juga luar biasa, wasodaqatiha, demikian juga sedekah sunnahnya banyak, luar biasa. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, hanya saja kerjaannya ini suka nyakiti tetangganya. Jadi puasa sunnahnya oke, sedekah sunnahnya oke, sholat sunnahnya oke, tapi nggak bisa jaga lisan. Dia suka sekali musuhi tetangganya, nyakiti tetangganya.
Qala hiya finnar, kata Nabi, ini ibu ini di neraka katanya. Di neraka dia. Di neraka. Hati-hati jamaah. Ini sekarang nih banyak juga kasus ya. Orang kepingin mengamalkan sunnah tetapi terkadang meninggalkan yang wajib. Ya kayak ibu ini tadi, puasa sunnahnya oke, sholatnya sunnah oke, sedekah sunnahnya oke, tapi kewajibannya sebagai seorang tetangga diabaikan. Lidahnya tajam ya, perih lidahnya bikin orang terluka, tetangganya terluka. Kata Nabi dia di neraka katanya. Hati-hati sekarang. Ini sekarang juga banyak terkadang orang itu fanatisme golongan gitu ya, fanatisme kelompok, ini yang bahaya. Ini beda pengajian, ini beda ustadz, ini beda ormas, sama-sama muslim, sama-sama tetangga, kalau ketemu nggak mau salam. Katanya beda pengajian, katanya beda ormas ya, katanya beda kelompok. Nah ini gimana ceritanya ya? Padahal ngaku-ngaku umatnya Nabi ya, ngaku-ngaku ngamalkan sunnah, kewajibannya sebagai seorang tetangga nggak dipakai. Ini diluruskan oleh Nabi, hati-hati ya. Tadi disebutkan ada seorang yang puasa sunnahnya bagus, sedekah sunnahnya oke ya, sholat sunnahnya oke, tetapi dia tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai tetangga dan menyakiti tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka katanya. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Ada juga ya Rasulullah, ada ibu-ibu ya yang puasanya biasa-biasa aja, sedikit ya puasa sunnahnya, sedekahnya juga ya, salatnya juga, salat sunnahnya biasa-biasa, sedikit ya. Kalau toh dia sedekah, wa innaha tasaddaqu bil aswari minal aqat. Kalau toh dia sedekah paling sedekahnya dengan keju kering aja ya, dia kalau sedekah biasa pakai keju kering aja. Tetapi ghaira annaha ya, tetapi beliau itu wala tu'dhi jiranaha bilisaniha, tetapi si ibu ini ya, tidak suka menyakiti tetangga. Artinya dia menjaga diri, tidak mau menyakiti tetangga. Walaupun ibadah sunnahnya itu biasa-biasa saja, tapi dia baik sama tetangga. Qala hiya fil jannah, orang seperti ini di surga. Udah habis waktunya Mas, waktu udah habis 3 menit ya. Jadi di sini Nabi ingin mengajarkan dahulukan yang wajib ya, dahulukan yang wajib ya. Ibadah sunnah penting ya, tapi jangan disalahgunakan. Ini sekarang ini zaman kebolak-balik ya. Kadang orang kepengen kembali ke sunnah ya, tetapi yang wajib-wajib itu ditinggalkan ya. Salah satunya masalah hak tetangga tadi, hanya gara-gara beda ormas ya, beda golongan, gara-gara beda pengajian, gara-gara beda ustadz, beda kelompok ya, sama-sama tetangga, beda kunut, yang satu tidak kunut, yang satu bismillahnya jahar, yang satu tidak ya, sama-sama muslim terkadang ya, ketemu nggak mau salam, ketemu nggak mau negur ya, tetangganya sendiri ya, ketemu pura-pura nggak tahu. Nah itu bukan akhlak islami ya, bukan akhlak islami ya. Akhlak islami tadi itu walaupun sedikit ibadah sunnahnya, tetapi kewajibannya terhadap tetangga itu lebih didahulukan, itu lebih afdal. Bahkan Nabi mengatakan itu di surga dia ya, ketimbang yang satunya tadi itu ngaku-ngaku ibadah sholat sunnahnya banyak tetapi tidak bisa menjaga lisannya terhadap tetangga, itu lebih buruk ya. Finnar kata Nabi, itu malah menyebabkan dia masuk neraka ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, bahwa kehidupan bertetangga ini adalah kebahagiaan kita di dunia dan juga penyebab diselamatkan kita di akhirat nanti. Oleh karena itu hendaklah kita menjaga adab terhadap tetangga ini ya. Karena tetangga adalah bagian daripada kebahagiaan. Nabi mengatakan arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang. Al-mar'atu sholihatu, punya istri yang solihah atau suami yang soleh. Wal maskanul wasi', punya tempat yang luas. Wal jarus saleh,
punya tetangga yang saleh, wal markabul hani, dan memiliki kendaraan yang nyaman. Ya, kalau orang itu di dunia punya ini, dia bahagia itu. Punya keluarga yang salihah, ya, punya rumah yang luas, ya, kemudian punya tetangga yang saleh, punya kendaraan yang nyaman. Itu kebahagiaan di dunia. Demikian juga gangguan di dunia juga 4. Yang pertama adalah al-jaru as-su, punya tetangga yang buruk, ya, yang jahat. Wal mar'atu su, punya keluarga yang buruk juga, ya, punya istri atau suami yang buruk juga, ya. Wal maskanu ad-dayyiq, punya tempat yang sempit. Wal badiyatu yat, wal maskanu ad-dayyiq, ya, punya apa namanya, tempat yang sempit. Kemudian wal markabus su, punya kendaraan yang jelek atau buruk, ya. Itu hal-hal fisik yang terkadang mengganggu, itu juga ada 4, ya. Kemudian kebahagiaan juga tadi ada 4 tadi, ya. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW, ya, sehingga kita semua berlindung dari keburukan tetangga. Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril muqamah, itu doa Nabi. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari tetangga yang buruk di kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa beradab, berbuat baik terhadap tetangga, siapapun tetangga kita, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.